Jadi jadi hukum itu kadang-kadang sifatnya normatif ya. Ya. Semua diberi kesempatan. Kalau kita lihat di kehutanan, di pertanahan segala macam, tidak ada diskriminasi dalam teks hukum. Bahkan bosen ngomong seperti itu. Jadi orang-orang yang ditunjuk dalam tim-tim itu sudah Bapak Gubernur kira-kira gitu ya. Justru ini kesempatan untuk ini adalah kesempatan pasti nanti urusannya justru di pemerintah, apa yang dipilih gitu ya, seberapa jauh urgensi itu bisa diadopsi gitu ya, karena soal administrasi pemerintahan itu juga memang fakta sih ya, karena sudah diatur dalam rencana jangka panjang segala macam kan nggak bisa dilarang juga. Nah, kalau tadi Bapak bilang bahwa dari sisi waktu cukup, dari sisi orang-orang yang terlibat di dalamnya sudah sangat baik. Nah, kira-kira apakah masih ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya kualitas outputnya ini menjadi baik, sangat baik gitu loh Pak? Ya, itu yang menjadi tantangan. Ya Karena kemudian soal implementasi itu sangat tergantung pada kepentingan kementerian lembaga yang terlibat itu ini. Persoalannya kan gini, pertanyaan akademisnya kira-kira gitu ya. Segala sesuatu yang kita sampaikan ke sana tentu kebutuhan bukan hanya berdasarkan undang-undang, tapi juga fakta lapangan gitu. Artinya bisa dicek bersama bila perlu gitu. Tapi pertanyaannya misalnya terjadi kenapa sektor tertentu tidak mengambil itu sebagai sebuah program, itu kan pasti harus terbuka. Jadi proses ini memang kalau kami sendiri yang perlu gitu, bukan berdasarkan pertimbangan politik. Nah mungkin saja masuk ke kementerian lembaga itu ada aspek pertimbangan politik, nah itu lain lagi persoalan. Kalau terkait dengan kita mau melakukan masukan ya, dan tadi Bapak bilang bahwa orang-orang yang terlibat di dalamnya boleh dibilang sudah merupakan tidak bagian dari pemerintah sendiri, hanya di level birokratisnya atau administratifnya itu tadi. Tapi kan ketika kita mau melakukan masukan akan lebih baik ketika memang ada pemangku kepentingan yang lain yang dilibatkan. Nah sejauh ini bagaimana rencana untuk melibatkan pemangku kepentingan yang lain? Apakah sudah masuk, dan mungkin dari tahap kalau kita mundur sedikit mengidentifikasi siapa aja yang kira-kira diajak untuk terlibat, didengarkan, kira-kira itu bagaimana Pak? Ya, ada dua kelompok sasaran itu ya. Yang pertama tentu ujungnya itu nanti kan pemerintah, kementerian. Jadi sejak awal kementerian perlu tahu apa yang dikerjakan ini dan konsultasi ke sana gitu ya. Itu harus. Nah yang kedua tentu saja juga akademisi, LSM segala macam yang membidangi, yang bidangnya itu sesuai dengan apa yang dibicarakan ya. Pasti teman-teman baik akademisi maupun LSM ini juga mempunyai apakah itu hasil studi, tinjauan lapangan, bahan advokasi atau segala macam yang sejalan dengan perubahan-perubahan yang kita pikirkan gitu. Nah dari situ tentu butuh proses gitu ya. Makanya sebetulnya taruhan juga gitu ya. Kalau ini prosesnya tidak baik maka hanya akan ada di tim itu saja, padahal kita tahu bahwa masyarakat dalam hal ini akademisi, LSM segala macam sudah juga memikirkan, dan bisa jadi sebetulnya sudah ada proses-proses juga di kementerian lembaga gitu. Nah sehingga kita nanti bisa balik ketika misalnya kementerian lembaga misalnya terdapat kesulitan katakanlah gitu ya untuk merubah sesuatu, nah kita mendapatkan informasi itu untuk dibicarakan di Menteri Polhukam ini gitu, kira-kira gitu. Ada lembaga itu. Berarti sebenarnya masyarakat umum juga akan dilibatkan Pak untuk mendapatkan itu nanti akan terbuka. Ya. Nah, bagaimana cara? Apakah ada langkah-langkah yang akan diambil supaya masyarakat umum ini benar-benar bisa dilibatkan dalam hal kerjanya Pokja ini, Pak? Ya, kan ada topik-topiknya ya. Kalau yang saya koordinasi kan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, kita sudah identifikasi
persoalan-soalnya itu sudah lama kalau di luar pemerintah ya. Tentu kesesuaiannya sebetulnya tim sendiri juga, karena timnya itu juga orang-orang yang mengikuti proses itu ya, jadi sebetulnya tidak terlalu punya gap, paling-paling nanti konfirmasi ulang gitu ya. Kalau hal-hal seperti ini yang akan dikerjakan, yang akan ditegaskan, ada tambahan nggak gitu, atau ada hal-hal baru yang dilihat oleh teman-teman LSM gitu ya, atau pelaku-pelaku dinas-dinas mungkin yang ada di kabupaten dan seterusnya seperti itu. Kami atau bahkan mungkin ya kita semua pasti beranggapan bahwa topik-topik seperti agraria, sumber daya alam itu merupakan topik yang memang sangat menarik atau bahkan bisa dikatakan seksi untuk selalu dibahas ya Pak. Tetapi sebenarnya kan memang kondisi saat ini mungkin bisa boleh dibilang secara masa untuk jangka panjang cukup merugikan. Nah, pertama mungkin apakah Bapak sependapat bahwa memang kondisi saat ini kalau berjalan terus, terutama dari aturan-aturan hukumnya bisa merugikan secara jangka panjang, terutama untuk generasi berikutnya, Pak? Ya, jadi hukum itu kadang-kadang sifatnya normatif ya. Ya. Semua diberi kesempatan. Kalau kita lihat di kehutanan, di pertanahan segala macam, tidak ada diskriminasi dalam teks hukum. Tetapi sifat dari pelaksanaan ini kan kemudian juga menyangkut kepentingan. Nah, dari situ misalnya, perizinan ini boleh badan usaha, boleh swasta, boleh ini, boleh masyarakat. Nah, buktinya misalnya masyarakat ini enggak kebagian, gitu ya, hanya kecil sekali. Jadi kondisi seperti itulah yang dipantau, gitu ya. Kemudian ada kepastian. Jadi bagus sebetulnya pada saat pemerintahan Jokowi sebelumnya itu menentukan misalnya 12,7 juta hektar kawasan hutan itu untuk masyarakat, gitu. Nah, kayak gitu. Ya walaupun sekarang dalam implementasinya belum tercapai. Gitu. Nah, sehingga ada ruang gerak sendiri ketika negara juga menentukan porsinya masyarakat seharusnya berapa, begitu ya. Nah, itu kayak gitu sebetulnya. Nah, kalau terkait dengan tadi dari sisi aturan hukum dan juga ketertarikan masyarakat ya terhadap isu ini, itu kan sebenarnya generasi yang lebih muda atau katakanlah generasi milenial ini memang tertarik untuk terlibat untuk mengatasi masalah-masalah ini. Kalau menurut kami banyak generasi muda ini atau generasi milenial yang memang tertarik hanya untuk berkontribusi di hilirnya saja, tetapi mau terlibat untuk di masalah ini. Menurut Bapak sendiri, apakah pendapat ini merupakan pendapat yang Bapak menyetujui atau tidak pendapat ini, dan bagaimana untuk mengatasi kondisi-kondisi ini supaya keterlibatan generasi muda juga lebih meningkat gitu Pak, di hulu maupun di hilir? Ya, ada dua hal di situ ya. Generasi muda yang dimaksud tentu kita bisa tahu apakah dia masih pelajar, mahasiswa kayak gitu-gitu ya. Atau sebetulnya teman-teman yang masih muda tetapi sudah langsung bisa terjun di masyarakat kayak saya kayak gitu. Kalau milenial sekarang kan sebenarnya yang usia-usianya sudah mulai mendekati 40 tuh kalau milenial ya, udah 35-an pun masih pada milenial. Iya. Jadi kalau yang pertama tadi tentu perlu mengetahui, jadi pengetahuan umum. Jadi persoalan pengelolaan sumber daya alam ini harus diketahui secara umum oleh anak-anak yang masih muda banget tadi itu ya. Nah, kalau sudah 35-40 tadi itu, ya marilah ikut bersama-sama, karena pasti masing-masing punya pekerjaan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, pekerjaan itu luas, termasuk juga media seperti ini, gitu ya. Termasuk juga aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana sebetulnya itu dikemas sesuai dengan usia itu. Tadi ada satu program pemerintah yang kalau dikatakan secara akademik berat banget itu. Kalau berbicara undang-undang. Nah, teman-teman ini bertugas mendapatkan informasi dari acara seperti ini, kemudian ditulis ulang atau dibahas atau dengan cara yang mudah. Karena kita tahu bahwa generasi itu tidak selalu mengikuti pendidikan ataupun pengalaman yang serupa atau mendekati dari problema agraria, kan nggak selalu begitu ya. Sehingga dikemas dengan cara yang lain saya kira. Tapi intinya sama dalam konteks ini kan ada sustainability,
ada justice. Itu kan yang kita arahkan. Jadi untuk apa ini semua? Untuk keadilan, karena situasi kita masih timpang. Untuk apa yang lain lagi? Untuk kelestarian, karena kita tidak bisa hanya memanfaatkan sumber alam tanpa bisa melestarikan kayak gitu. Ya, artinya memang harus dilibatkan dengan caranya masing-masing. Ya, Itu saya, Pak, sesuai ya. dengan Kalau tadi Bapak menyinggung media banyak, akan banyak dilibatkan di dalam kinerja dalam kerja Pokja ini atau bagaimana, Pak? Ya, kemarin sepakat bahwa setiap tahapan ini akan ada siaran pers, gitu ya. Oke. Tapi bentuk media sekarang kan berbeda ya. Ya, ya Kalau betul. dulu Kalau saya pers selesai. tulis majalah gitu kan, Ya, sekarang beda. selesai. Ya. Sekarang beda. Jadi itu juga tergantung perkembangan cara komunikasi dengan media itu. Tapi intinya itu terbuka, gitu ya. Itu terbuka. Jadi kita ingin seperti itu supaya masyarakat tahu juga apa sebetulnya yang sedang dipikirkan. Termasuk juga saya sudah dapat masukan misalnya dari orang-orang yang sedang konflik segala macam ya. Itu seperti itu. Padahal sebenarnya ini tidak, kalau konflik seperti itu kan sudah ada sebetulnya pemerintah yang tugasnya menyelesaikan itu. Ya. Tim ini sebetulnya adalah menata ulang regulasinya gitu, tidak sampai operasional saja. Nah, seperti itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya pembahasan kita, dan pasti nanti kita akan ikuti dengan topik-topik yang lainnya yang pasti soal kerja. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk menerima kami ke depannya di tengah kehidupan. Oke. Terima kasih.